Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu karena di beberapa pertemuan kita mengalami kebetulan libur ya. Untuk hari-hari berikutnya juga mungkin iya. Dan kami prodi juga di bulan-bulan ini banyak sekali kesibukan, akreditasi dan sebagainya. Jadi banyak transisi yang harus berproses bareng-bareng. Tapi tidak apa-apa, pembelajaran tidak seperti ini. Sebenarnya di materi-materi e-learning juga ada, tapi kemarin e-learning juga bermasalah. Iya. Hapus semua. Iya. Aku cuma kirim terhilang semua. Tuh. Oke, di pertemuan terakhir saya menyampaikan terkait dengan posisi ilmu pemerintahan, negara sampai sistem pemerintahan dan ada. Hari ini kita akan membahas tentang paradigma ilmu pemerintahan. Ya. Kalau kita pahami apa sih paradigma itu? Ya, paradigma itu bisa dikatakan sudut pandang, cara pandang, ya, cara melihat kita. Jadi segala sesuatu itu pasti membutuhkan cara pandang kita. Terkait memandang berarti mewujudkan sebuah makna, sebuah pengertian. Kemarin kita sempat diskusi bukan soal pemerintahan sih, tapi kita melihat hanya seorang berbentuk benda, batu. Kalau Reza melihat dari sudut pandang mana, bisa saja macam-macam makna fungsinya. Ya. Mungkin bisa juga, itu bahan material Pak, infrastruktur. Batu bisa digunakan untuk bahan material, batu untuk fondasi, batu untuk hiasan dan sebagainya. Beda dengan selang, dia melihat batu dari sisi keindahan. Ono batu ake, batu intan, batu untuk perhiasan dan sebagainya. Dari sisi kesehatan, mungkin sisi mistik. Batu bisa digunakan misalnya waya sekolah budal wetek kok rada mulus-mulus rek. Moro ngesak watu nah ya. Itu macam-macam. Nah, begitu juga dengan ilmu pemerintah. Artinya Anda melihat dari sisi mana? Mungkin sering kali saya sampaikan bahwa setiap generasi pasti punya sudut pandang masing-masing terkait dengan pemerintah. Mungkin adik-adik yang dilahirkan di tahun 2000-an ya, 200 berapa yang 2000-an, 1000 itu mungkin pandangan pemerintah wis beda dengan cara pandang saya ketika tahun lahir tahun 70-an, 80-an. Atau bisa juga kalau di perjalanan pemerintah di negara kita ada orde-orde yang itu bisa memberikan pandangan bagi masyarakat terkait dengan pemerintahan itu. Zaman orde baru, orde lama mungkin masih pasca kemerdekaan. Siapa yang janji sing mimpin? Siapa yang berkuasa? Siapa? Jadi kecenderungan kalau dalam ilmu pengetahuan mungkin ilmu politiknya lebih. Kemudian kalau di orde baru sudah bergeser, mungkin infrastruktur, struktur sudah terbentuk, pemerintahan sudah terbentuk. Tinggal buat apa pemerintah? Ya harus perencanaan pembangunan administrasi publik yang lebih dominan. Kemudian pecah era reformasi. Nek wis ono sing kuwasa sapa, ada programnya. Siapa orang yang terbaik? Nah, reformasi berpikir bicara tentang PSDM, sumber daya manusia, birokrasi pemerintah, etika pemerintah. Akhirnya muncul sampai undang-undang KPK dan sebagainya. Itu kan diawali dari era reformasi. Kayak Bu Hikmah itu sarjananya di PSDM, berarti di era reformasi, pasca reformasi. Kok coba dia kuliah saat dulu reformasi, mungkin omongannya ya bukan ngomong PSDM, ngomong undang-undang, ngomong aturan dan sebagainya. Nah, cara berpikir atau model memahami sebuah ilmu pengetahuan itu ada namanya paradigma. Nah, paradigma ini akan menjadi dasar pola pikir realistis Anda menentukan metode penelitian,
kemudian menjelaskan fenomena-fenomena pemerintahan seperti apa. Kalau di APMD itu ada aliran pemerintahan Tinungku, ada government, ada formality, ada sampai itu. Ada yang berbicara tentang orangnya, ada yang berbicara tentang manajemennya, administrasinya, ada yang berbicara tentang produk politiknya. Ono politik pertanian pemerintah, pendidikan pemerintah. Pasti semua ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, ilmu pemerintahan ini di paradigma itu untuk menjelaskan bagaimana pemerintah itu bekerja. Geoposisi pemerintah itu. Kalau kemarin kita bicara negara, yang salah satu syarat untuk menjadi negara harus ada pemerintahnya. Nah, kalau kita bicara pemerintah, berarti pemerintah itu bekerjanya berapa? Kemudian bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau di dalam mata kuliah kita nanti itu ada namanya relasi sektor privat dan sektor publik antara pemerintah dengan masyarakat, antara perusahaan dengan masyarakat, antara perusahaan dengan pemerintah seperti apa. Contohnya perusahaan dengan pemerintah apa? Yo undang-undang, misalnya standarisasi produk, halal, SNI, upah tenaga kerja, perlindungan tenaga kerjanya, izin sebagainya. Nah, itu pemerintah juga, dan itu yang pekerjaan pemerintah seperti itu. Bisa juga berbicara tentang proses kekuasaan dan kebijakan. Pemerintah itu bisa juga ada yang berbicara siapa yang punya kewenangan. Kalau organisasi bicara struktural. Indonesia kondisi seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Ya Prabowo. Misalnya Marcella kok kelaparan, nah itu nek ngomong sosial negara yang bertanggung jawab adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Makanya zaman Rasulullah ketika dilapori Sayyidina Abu Bakar ada warganya yang kelaparan, akhirnya karena tanggung jawabnya maka dia membawakan gandum dipikul dewe, terno dewe. Karena ada laporan bahwa ada salah satu warganya yang sampai beberapa hari tidak makan, yang dimasak batu. Lah ya apa le mateng rek. Kemudian bisa juga paradigma itu kita bicara tentang tujuan daripada penyelenggaraan pemerintah, geopo pemerintah itu. Mengapa harus ada pemerintah? Ya. Kalau di dalam buku ini paradigma pemerintah itu dijelaskan secara internasional, secara global. Jadi ada beberapa aliran Eropa kontinental, Anglo-Saxon seperti hukum bahasanya. Jadi kalau kontinental itu kecenderungan orang-orang Eropa. Model-model penyelenggaraan pemerintah seperti orang Eropa. Kerajaan, negara federal dan sebagainya. Kalau di materi saya ini adalah konsep keindonesiaannya. Jadi paradigma itu. Jadi paradigma pemerintah itu bisa diartikan ada dua kalau di dalam kajian saya di Indonesia itu, pemerintah secara klasik atau tradisional. Yang karakteristiknya adalah pemerintah itu dipandang sebagai pusat kekuasaan. Ada apa-apa melayune nang pemerintah. Ketika ada ini kok panas, ini kok macet, ini kok ini bagaimana pemerintah? Analisanya analisa struktural, siapa yang berkewenang, siapa yang bertanggung jawab, itu yang dicari. Itu orang-orang tradisional. Kemudian menekankan pada struktur birokrasi administrasi negara. Jadi ketika Anda melihat sesuatu fenomena yang menurut Anda tidak pas atau masalah, maka iki siapa ya yang berkewenangan di bidang ini? Siapa ya yang harus mengambil tindakan ini? Siapa ya yang bisa menjadi penarik? Seperti itu. Apa saja? Hajat hidup manusia kan banyak. Jadi ada sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, agama. Agama pun kan diatur oleh negara. Saiki haji saking pentingnya
sekarang musim haji. Sebenarnya kan urusan agama, tapi karena ini berkaitan dengan ono duwike, berkaitan dengan orang banyak, dan itu memberikan yo syukur-syukur malah ono duit akeh. Bayangno, satu musim haji yang berangkat sekitar 200.000 orang. 200.000 orang kali 50 juta, kamu berapa? Terus yang daftar haji sudah menunggu 15 tahun, 20 tahun. Tapi 215, hampir 1 juta orang. Bonek saya itu biar itu berarti kan wah urusan besar. Ini menjadi hajat hidup masyarakat. Walaupun itu urusan agama, akhir pemerintah juga harus melindungi warganya, harus memfasilitasi warganya untuk beribadah. Ya ono duwe pisan masalahnya. Saiki masih berangkatnya 5 tahun ke depan, saiki kudu lunas misalnya. 3 tahun engko nek gak lunas, wah nomor urut ketinggalan ngono. Akhirnya dilunasi. Dan 200.000 orang kali 50 juta. Kak 10 triliun ya. Itu hajat itu yang harus ditangani oleh masyarakat. Jadi pemerintah sebagai pusat. Kemudian secara Panglima klasik ini bersifat hierarkis, sentralistik. Jadi koyok itu pejabat itu pernah itu apa kata koyok raja, mirip kerajaan. Jadi apa yang jadinya harus. Jadi kalau saya kira sopo sing wani Prabowo, nek iki gawani Pak Jokowi ngono ya. Rakyat hanya sebagai objek pemerintah. Di masyarakat kok saiki apa sih gawe MBG masyarakat tuh cekak kelaparan. Itu kebutuhan dasar. Nah, adanya negara, pemerintah itu adalah memenuhi hajat itu kepentingan dan dasar manusia. Salah satunya adalah pangan. Dan itu juga masuk dalam amanah undang-undang. Sehingga itu menjadi program nasional yang harus diwujudkan, harus dijalankan oleh pangan, pendidikan, keamanan, itu kan tokoh-tokoh yang membidangi atau memfasilitasi tentang menjaga ini adalah misalnya Max Weber, ini Woodrow Wilson, ini juga ini pola-pola pemerintahan yang klasik. Kajian di dalam keilmuannya adalah administrasi negara, struktur birokrasi, kekuasaan pemerintah, efisiensi administrasi, itu yang biasanya paradigma ilmu pemerintahan di masanya itu mengalami istilahnya perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi urusan politik ya politik, pemerintah bisa juga karir ya. Makanya di dalam pemerintahan itu ada jabatan karir, ada jabatan politik. Saya status ASN dan P3K beda. Kalau ASN jabatan karir, kalau P3K kontrak ya. Ya. Nah, kelebihan dari sistem transaksi ini adalah karena sentralistik yang tertib ya. Sopo sing wani. Zaman Pak Harto otoriter sentralistis. Kakek cocok cukup. Struktur organisasinya jelas. Kelemahannya kurang partisipatif. Jaga no. Jadi apa wani cenderung otoriter. Kemudian ada juga paradigma pemerintahan yang behavioral. Behavior itu perilaku. Paradigma behavior. Jadi pemerintah itu cenderung menekankan pada perilaku politik dan pemerintah. Tergantung situasi politik di negara itu.
Jadi nek pemimpinnya wong militer ya wis ngene iki militer. AA, BB, kanu ya dor. Nah. Nek politik kan enggak. Kalau Anda dilawan secara fisik, jadi awakmu nek ditolak secara fisik, nah, lawan dengan cara politik. Nek kon dilawan secara politik, lawanlah secara moral. Babalah kalah, babalah mencene aku rodok tuwek sih, kuno luwih enom ngono. Ku pemerintah. Lawan dengan moral. Tapi kan ganteng aku. Gue nek dilawan ambek moral, lawanlah dengan akidah. Menang terus kon. Tak pernah. Tokoh daripada paradigma pemerintah behavior ini adalah David Hastings, Gabriel Almond. Ini biasanya terkait dengan birokrasi, PSDM yang kalau saya sampaikan tadi. Jadi ada teori-teori David Hastings, Gabriel Almond ini berbicara tentang perilaku birokrasi. Kalau dalam kita itu pernah ada mata kuliah patologi birokrasi. Saya dulu di 2014 saya akan mengeluarkan mata kuliah itu. Ada mata kuliah patologi birokrasi, maladministrasi. Aku ngurus ngono surat usaha ngono kesuwen. Tambah ono 50.000 lak cepet ngono. Atau mungkin apalah, kamu ngurus surat kantor Mojosari tapi kon marani nang omahe Palo. Lho lha apa kok rene? Niku Pak Badhe titip ngurus SIM. Kebetulan Risa bagian SIM. Aku ben ngurus SIM nang Talok. Talok kulone Talok lho, desa Mojogeneng ta. Tapi kan perbatasan ngono. Wah, itu bagian SIM kan. Habis maghrib saya ke rumahnya. Kenapa, Dek? Ini loh, saya informasi mau titip SIM, Pak. Saya masih sekolah. Oh iya, enggak apa-apa. Akhirnya besok aja. Datang jam 11 tinggal foto tok. Nah, kajian dari Pak behavior ini biasanya perilaku birokrat, partisipasi politik, sistem politik, public policy, pengambilan kebijakan. Ini di era ngomong behavior, ngomong perilaku pemerintah. Nah, pendekatannya bisa juga melalui survei, statistik, observasi dan sebagainya. Kelebihannya lebih objektif dan ilmiah karena berdasarkan data, berdasarkan impact output. Kelemahannya memperhatikan nilai-nilai dan etika. Nek ngomong etika itu ono, wah iki yayane ku ponakane kan. Oh iku kronine, oh iku. Jadi pemerintah itu ya bisa juga ya ono partai oposisi, ono partai pemerintah kan. Ya wajar lah kehidupan sosial masyarakat. Atau bisa juga kalau dalam istilah reformasi itu ada nepotisme. Nah, ini kok. KN, polusi gitu. Yang ketiga ada paradigma sistem. Jadi dia tidak berpikir manusianya, tidak berpikir undang-undang, kondisi masyarakatnya, tetapi dia berbicara sistem. Kalau siapapun yang memegang pemerintahan, siapapun yang memegang kekuasaan, aturannya itu seperti sekarang ini. Jadi tidak ada lembaga tertinggi negara, yang tertinggi adalah supremasi hukum, undang-undang dasar dan Pancasila. Terus pokoknya gak melanggar itu ya sudahlah, karena ini adalah wujud komitmen antar individu sepakat untuk menjadi sebuah negara, menjadi sepakat dengan pemerintahan kita, isi kejadian. Jadi kalau Anda menikah itu gak melihat orang, tapi komitmennya yang Anda pegang. Iyalah sampean biar sik enom. Usiane masih di bawah 25, cek gini-gini. Sengko nek wis di bawah 40, 50 wis berubah. Apa nek wis berubah kon berubah bisa? Enggak. Anda komitmen pada hukum, kesepakatan. Saya janji sepakat sehidup semati sampai tua tapi ini nanti. Apapun kondisimu, nah itu berarti mau sistem. Nah,
masyarakat itu tentunya punya tuntutan. Jadi kalau kita bicara sistem, bagaimana outputnya, prosesnya, feedbacknya, dampaknya. Nah, ini biasanya juga dikembangkan oleh David Aston. Gambaran sistem masyarakat itu selalu ada tuntutan, pemerintah, kebijakan, dampak, dan umpan balik. Ini biasanya nang teori kebijakan publik. Fokusnya adalah hubungan antar lembaga. Jadi antar kebutuhan. Gak iso berdiri sendiri. Pasti ada sinergi, ada kolaborasi antar. Misalnya aku butuh pangan, berarti kan butuh dinas pertanian, butuh dinas komponen, bagian masak, industri yang lain, alat-alatnya. Nah itu kan fasilitasi. Kemudian yang terakhir ada paradigma struktural fungsional. Paradigma ini melihat bahwa setiap lembaga pemerintah itu memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas negara. Teorinya Talcott. Nah, biasanya arah menggunakan teori Talcott itu dan itu koyo nggene Dukcapil, kayak KTP seperti itu. Gabriel Elmon ini sedang dipakai biasanya. Struktur fungsional. Berarti bagaimana tingkat kemampuan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan EKTP, lah opo. Itu bicara seperti itu. Nah, fungsinya adalah fungsi lembaga negara itu apa? Jadi mereka sesuai dengan tupoksinya, stabilitas politik. Ya. Ada bisa juga integrasi sosial. Jadi paradigma struktur fungsional ini juga mantap ya. Yo saiki zaman ini yo kudu ngene, akhirnya ya tidak konstan, tidak instan, harus ada mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang era pemerintahan kan era digitalisasi. Nah, saiki tetap manual yo karir ya. Walaupun mungkin digitalisasi belum begitu sempurna. Saiki masyarakat aja ada masyarakat netizen, ada masyarakat data. Nah, hukum aja nek viral ya baru dicanda, nek gak viral gak lah lho. Contoh DPR itu berfungsi untuk membuat undang-undang, presiden menjalankan perintah, mahkamah untuk menegakkan hukum, trias politika. Kelebihannya adalah lembaga ini berfungsi jelas dan nyata. Kelemahannya kurang memperhatikan konflik sosial. Jadi kadang gue ya ngomong ya ndolek amane dhewe, kadang ya ndolek kepentingane dhewe. Kelompoknya. Jadi dia misalnya ada partai politik yang waktu kampanye kan janji-janji masyarakat, aku wakil rakyat. Engko nek wis dadi DPR, kelompoknya aku wong PDI, aku wong Golkar, aku wong Demokrat. Tidak melihat Itu Pak Kata. apa? Kuliah. Iya, Zoom jam 10. Ya, sih kali ini. Iya. Paradigma neoliberal atau good governance ini paradigma pelembagaan secara informasi administrasi publik. Jadi pemerintah tidak lagi dominan mendorong efisiensi dan pelayanan publik. Ini baru neoliberal itu transisi dari sistem hal itu ke pelayanan lebih baik. Nanti antara digital dan pelayanan publik masuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif, rule of law. Nah, ini biasanya sing ya UNDP dan World Bank jadi ya. Nah, fokusnya pelayanan publik, peningkatan reformasi, kolaborasi pemerintah. Kelebihannya lebih demokratis. Jadi ngomong sistem, ngomong apa aplikasi kan sudah peduli. Udah Gusti Allah iki lho, wis gak ndelok wong apik elek, kabeh ya di rahmati. Anda dapat rezeki bukan karena baik, Anda dapat rezeki bukan orang jelek. Wong elek, wong apik dikasih rezeki kabeh. Energi getarannya yang membuat energi rezeki itu bisa masuk ke siapapun, yaitu energi Allah. Begitu juga ngomong pemerintah seperti itu. Ada paradigma good governance ini termasuk ke pelayanan pemerintah, kolaborasi, partisipasi,
punya kemitraan, Musrenbang Des, ada digital ini, yang terakhir ini digital government atau smart government, ada smart city, ada smart village. Jadi smart pemerintah digital, ada kota digital, ada desa digital. Jadi mulai apapun wis. Nah, karakteristiknya pelayanan publik berbasis elektronik, big data. Yang terbaru lagi ada AI, artificial intelligence. Awakmu saiki, wah lapak transisi hujan kisi-kisi apa nih gade soal listrik ini telepon AI tadi. Nah contohnya ada sekarang itu ada e-budgeting, e-planning. Jadi pemerintahan itu tidak ada bisa kuliah kena ngorek daring luringnya. Nah, apalagi keuangan, gak perlu nyekel biaya akeh. Dompetmu cukup isine 50.000, 100.000 cukup. Pakai kris. Sing penting rekeningnya akeh. Ambek GoPay ne akeh. Iya. Pakai kris. Wis, mak gak kartu-kartuan kan. HP Kok bawa HP kemana? bawa HP wis dadi. Nggone kentekan yo mah, Bu. Top up. Pak Hasan itu anaknya berapa Pak? 2. Sudah ada yang kuliah juga. Belum, masih SMP. Oh masih SMP. Ya ngono. SMP itu yang nomor 1. Nomor 1. Nah, sekarang seperti itu. Zamannya zaman catatan kan. Penting saldone nggo GoPay akeh, nggo Brimone akeh, nggo ngene akeh wis. Wah, HP ini hilang wah, ya wis ajur. Hilang semua. Hilang ya banking ini. Dari beberapa sistem pemerintahan ini kita belum bisa efisien, tapi risikonya adalah cyber data, keamanan data. Itu mah warna HP ini hilang wis. Pada separuh nyawaku hilang ya. Iya. Wah, iki wah, iki. HP ini error titik ini wis suwe ya. Kok error baterainya kari 10 wis aduh. Perkembangan paradigma pemerintahan itu pada kekuasaan, birokrasi, administrasi. Era modern itu pelayanan publik. Era kontemporer, governance, sekarang termasuk kontemporer ya. Jadi digital ya gawe digital ya gawe manual kan. Mau wis dicetak ngono cek print out ya, dilegalisir wis lepas validasi. Jadi kalau diringkas paradigma pemerintahan itu klasik itu fokusnya pada kekuasaan dan birokrasi. Objeknya karakternya sentralistik. Kalau Behavir fokusnya perilaku masyarakat, perilaku politik. Posisi masyarakat pada partisipan, pendukungnya yang karismatik, pemimpin yang karismatik. Kalau sistem, hubungan sistem, ada input, ada integrasi. Kalau paradigma struktural fungsional, fungsi kelembagaan. Jadi organisasi, departemen, kementerian, dinas itu berdaya enggak? Kalau good governance itu pelayanan publik, kuncinya adalah kemitraan, demokratisasi. Kalau governance, kolaborasi, kerjasama, aktor utamanya siapa, partisipasi. Kalau digital government itu fokusnya pada teknologi pemerintahan, penggunaan layanan modern. Nah sekarang kita ini di posisi ini, digital government. Zaman saiki rek menene awakmu lulus wah tambah ya apa Pak. Jadi itu ya kesimpulannya, paradigma ilmu pemerintahan itu berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan teknologi. Awalnya pemerintah itu berorientasi pada kekuasaan dan birokrasi, kemudian berkembang menjadi pemerintah yang partisipatif. Masyarakat harus terlibat, masyarakat menjadi tuannya. Ono katakan suara rakyat, suara Tuhan. Nah, kalau demi rakyat.
transparan, itu harus jelas. Saiki ngomong data, wow. Saiki coba profilnya Marcella gimana? Wah, ini ya Pak, ini ya Pak. Jadi semua digital. Mana awak gelap status. Ya. Mari ngono seret, akhirnya apa? Jejak digital itu. Jadi ketika ditanya di AI, saya kemarin kenalan sama cewek dari Visip Ilmu Rentan namanya Marcella. Siapakah Marcella itu? Sret profil itu kan. Iso uga nek aneh apik. KTP-ne metu, bapak iso apa dolan omah. Hobine apa sekarang posisinya di mana? Ya, GPN nomormu itu ya. Nah, ini sekarang seperti itu. Jadi ngomong pemerintahan itu. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan mau?